di rumah kita masih ada enggak di masjidnya setel ngaji sebelum azan? Masih ada. Apakah itu tidak ada dasarnya? Apakah itu tidak ada dalilnya? Ada, adik-adik sekalian. Ya, ada dalam Sahih Bukhari itu disebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Nah, suatu ketika Abdullah bin Abbas didatangi oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa kepada Abdullah bin Abbas? Iqra' alayya al-Quran. Wahai Abdullah, ya, bukan Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, wahai Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Bacakan Al-Quran untuk saya. Heran enggak? Heran jelas. Misalnya sekarang Anda ini, kita belum hafal apa-apa Al-Quran, belum hafal ya juz amma saja belum hafal. Tiba-tiba ada hafiz Quran datang, ayo coba bacakan saya surah An-Nisa misalnya. Ya tinjot. Kenapa yang nyuruh orang yang hafal Al-Quran? Nah, sama dengan Abdullah bin Mas'ud, adik-adik sekalian. Ketika Nabi mengatakan Iqra' alayya al-Quran, coba bacakan saya Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqra'u alayka al-Quran wa alayka unzil. Aqra'u alayka wa alayka unzil. Masa saya yang baca Al-Quran wahai Rasulullah, untukmu lagi, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Paham maksudnya? Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ya di satu sisi ragu gitu mau baca, tapi di sisi lain ini apa? Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu. Aqra'u alayka wa alayka unzil. Masa saya yang baca ya Rasulullah, baca untukmu sementara kepada engkau Al-Quran diturunkan. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang sekali mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain selain saya. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat lain mengatakan na'am, iya bacakan. Nah, ini hadis adik-adik sekalian sahih ya, yang menunjukkan bahwa Rasul itu senang sekali mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Lalu ketika di masjid-masjid di setel Al-Quran, bukankah itu artinya kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain? Iya kan? Senang. Nah, maka ini dalilnya adik-adik sekalian, kita setel ngaji. Bahkan kalau bisa jangan kasetnya yang ngaji di masjid. Kita, makanya sering saya bilang, selain Syekh Zaki Dagestan di setel, kalau bisa buatkan santri jadwal, santri yang ngaji. Tujuannya apa? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi ada dalilnya adik-adik sekalian, ada sumbernya. Kenapa marbot-marbot di masjid-masjid itu menyetel ngaji sebelum azan? Ya tadi ada dalilnya, Rasulullah melakukan itu, memerintahkan sahabat untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Itu yang pertama manfaatnya, kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Yang kedua, ini yang penting juga nih, ketika kita setel ngaji sebelum azan, tuh orang-orang yang dengar, oh berarti sebentar lagi akan ada waktu sholat, ya kan? Akan ada waktu sholat, sebentar lagi akan ada asar. Akhirnya siap-siap bangun, ada kesempatannya untuk mandi, ada kesempatannya untuk wudhu, sehingga ketika azan ada kesempatan sudah berada di masjid. Tuh, jadi nanti kalau ada yang mempermasalahkan, nah, kasih hadis tadi tuh, ya, kasih hadis tadi tuh, hadis dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah ini, jadi itu salah satunya, salah satu cara supaya kita tidak tergesa-gesa ketika sholat. Tuh, ketika disetelkan ngaji, di sana bangun,